Bang Fajrul, apa kabar Bang Fajrul? Selamat pagi, Selamat. Sonora, apa kabar? Salam sehat ya. Salam sehat selalu Bang Fajrul, selamat Tetap berpuasa pakai juga. masker, Ha-ha. mencuci tangan dengan sabun, Yes. jauhi kerumunan, mengurangi mobilitas termasuk tidak mudik. Tidak mudik ini yang paling Dan penting. tidak ada open house dan Aha. juga tidak ada buka puasa bersama dari perintah Presiden. Siap. Kepada seluruh menteri, menko, dan lembaga. Baik, Jadi saya tidak mudik dan juga tidak open house dan tidak buka puasa bersama. tetap di Jakarta ya Bang Fajrul ya? Tetap di Jakarta. Bang Fajrul, ini sepertinya sudah bukan isu lagi reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Seperti apa? Kira-kira kapan akan dilaksanakan Bang Fajrul? Yang jelas begini, ini kan peleburan kementerian dua ini kan. Jadi ada Kementerian Ristek dan kemudian Mendikbud dan Ristek dan Dikti itu kan jadi satu. Iya. Nah itu kemudian ditambah lagi ada Kementerian Investasi. Nah tentu Kementerian Investasi tentu saja yang harus diisi menterinya. Nah, mengenai reshuffle itu kan terkait dengan kementerian yang lain. Nah, jadi sampai hari ini baik kementerian yang sudah mengalami peleburan atau dengan nomenklatur baru atau nomenklatur nama baru begitu, itu belum ada arahan dari Presiden untuk disampaikan kepada publik. Saya ini kan staf khususnya Presiden, atasan saya adalah Presiden, tentu saya tidak boleh mendahului atau menerka-nerka apa yang akan dipikirkan oleh Presiden. Jadi sampai hari ini yang kita tahu ada dua kementerian dengan nama baru, yaitu yang tadinya badan BPKPM ya, jadi yang berupa badan investasi sekarang menjadi kementerian, dan tentu itu memerlukan menteri baru. Dan kemudian yang nama yang lama itu Mendikbud, Ristek dan Dikti tentu juga menjadi nama baru, dan kita tidak tahu apakah Pak Nadiem atau yang baru gitu kan. Jadi yang pasti nama saja sudah ada. Tapi kemudian mengenai menteri-menteri yang lain itu kan berarti terkait dengan reshuffle. Nah, kita juga belum dapat arahan dari Presiden terkait hal tersebut. Jadi peleburan, penggantian, kemudian juga penambahan menteri itu sudah sangat tergantung pada hak prerogatif dari Presiden. Iya, Bang Fajrul, kira-kira apa pertimbangannya meleburkan Kemenristek Dikti dan Kemendikbud kembali? Karena kan kita tahu sebelumnya kan menjadi satu, kemudian dipisah begitu menjadi dua kementerian. Sekarang dilebur kembali menjadi satu, di-merger kembali. Kira-kira ada sesuatu yang baru nggak setelah nanti dijadikan satu kementerian lagi, Bang Fajrul? Tentu ada pertimbangan khusus dari Presiden yang beliau sampaikan kan kepada DPR. Nah, DPR sudah menyetujui pertimbangan-pertimbangan tersebut, terutama kalau terkait dengan Kementerian Investasi, oleh karena kan hampir 1 tahun ini kita terdampak kan ya betul-betul oleh pandemi COVID-19, dan tentu Presiden sudah mengatakan tahun ini kita ingin tumbuh sekitar 5% kurang lebih begitu. Nah, itu untuk mewujudkan Indonesia sentris, yaitu pemerataan di seluruh Indonesia, dan juga untuk mewujudkan Indonesia maju. Nah, seperti yang disampaikan oleh pihak Bappenas, bahwa pemerintah itu sekarang memiliki 6 strategi pendorong transformasi ekonomi di 2021 menjadi pengungkit perekonomian Indonesia. Nah, salah satunya tentu adalah mendorong makin tingginya tingkat investasi di Indonesia. Kemudian yang kedua tentu menciptakan SDM yang betul-betul berdaya saing di bidang pendidikan, riset, dan inovasi. Nah, tampaknya ini berkaitan secara langsung dengan perubahan yang terjadi. Selain itu, kebutuhan tentang investasi tentu ini yang menjadi syarat utama kan. Indonesia investasi ini juga akan didorong untuk pemindahan ibu kota negara sebagai sumber pertumbuhan baru dan penyeimbang kan di antara wilayah. Nah, jadi keperluan untuk menumbuhkan ekonomi 5% di tahun 2021 sebenarnya salah satu alasan utama untuk terbentuknya kementerian baru ini. Iya. Untuk terutama yang investasi. Kalau yang Mendikbud kan itu sudah keterkaitan secara langsung
kalau kita lihat dari 6 strategi pendorong transformasi ekonomi Indonesia itu, yang nomor 1 itu yaitu menciptakan SDM yang berdaya saing, itu di tingkat pendidikan, riset dan inovasi, karena itu yang akan menjadi backbone atau tulang punggung dari transformasi di bidang sumber daya manusia. Kan prioritas pemerintah kan ada 5. Bang Fajrul, kerja itu. Iya. Yang pertama kan pembangunan sumber daya manusia, yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, kemudian debirokrasi, deregulasi, dan transformasi ekonomi. Nah, berdasarkan prioritas itu, lalu kemudian ditajamkan dengan dibangunnya 2 kementerian baru ini sebenarnya. Oke, kalau riset dan inovasi dianggap penting oleh pemerintah, kenapa kemudian kementerian ini dileburkan ke Kemendikbud, Bang? Kemudian lembaga-lembaga di bawahnya seperti LIPI, LAPAN, Badan Riset Inovasi Nasional itu akan seperti apa, Bang Fajrul? Nah, ini ya saya belum mendapatkan informasi secara khusus terkait hal tersebut, tetapi kalau kita mengingat hal sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu kan tadinya disatukan dengan Ristek, dan ini kan akan berdiri sendiri. BPPT juga. Sebelumnya kan disebutkan bahwa di bawah BRIN itu semua kegiatan riset inovasi itu berada di bawah BRIN. Nah, sementara riset dan teknologinya itu berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu kan berarti kebijakannya berada di kementerian. Nah, termasuk juga dalam Kementerian investasi itu kan sebelumnya adalah badan. Kalau badan itu hanya pelaksana kan sebenarnya, pelaksana kebijakan. Ketika dinaikkan menjadi kementerian, dia berarti menjadi pembuat kebijakan secara langsung. Jadi ini tetap berjalan fungsinya masing-masing. BRIN tetap berjalan kan sebagai badan, tapi kemudian Ristek dimasukkan menjadi satu dengan pendidikan tinggi, kemudian juga dengan pendidikan dan kebudayaan. Jadi Presiden tampaknya melihat bahwa ada kesesuaian atau kesatuan begitu ya antara pendidikan kebudayaan, riset teknologi dan pendidikan tinggi. Tampaknya tampaknya dilihat dalam kerangka yang perspektif seperti itu. Ya, Bang Fajrul kan orang dekat dengan Presiden. Pasti sudah dengar dong nama-nama yang akan kuat diduga menjadi mengisi posisi menteri baru ini, baik Menteri Investasi maupun Menteri Kemendikbud dan Kemendikbud setelah punya nomenklatur baru setelah dilebur. Mungkin nama-nama yang sudah kencang menggema di sekitar istana itu pasti sudah tahu, Bang Fajrul. Keputusan yang sangat strategis, masuk pertimbangan misalnya membuat 2 kementerian baru itu dengan nomenklatur baru, kemudian kapan akan diumumkan siapa yang akan mengisinya, itu betul-betul hak prerogatif Presiden. Saya walaupun adalah staf khusus Presiden itu tidak boleh mendahului apa yang akan dinyatakan oleh Presiden kepada publik. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan bahwa sudah mengetahui kapan, siapa orangnya, itu lebih baik menurut saya kita menunggu saja. Oke, Bang Fajrul, apa yang akan disampaikan oleh Presiden. Apakah Kepala BKPM yang sekarang Pak Bahlil akan otomatis menjadi Menteri Investasi? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya cuma bolak-balik aja dengan yang tadi. Kan saya sudah mengatakan bahwa apa yang menjadi hak Presiden, berikanlah sebagai hak Presiden. Iya. Tugas kita sebagai staf khusus Presiden tentu akan menyampaikan apa yang sudah dinyatakan, dikatakan, dan kemudian dilakukan oleh Presiden. Tidak boleh kita meraba-raba atau membuat spekulasi tentang apa yang akan diputuskan oleh Presiden. Jadi begitu cara menghormati atasan kita. Begitu. Bang Fajrul, ini kan biasanya pengumuman kabinet, reshuffle kabinet, ini kan Presiden Jokowi di hari Rabu. Apakah dalam waktu dekat ini Pak Presiden juga akan mengumumkan menteri yang baru ini, Pak Fajrul? Nah, ini juga bagian yang tidak boleh kan, kapan, siapa, lalu kemudian alasan. Jadi, apa. Semua masih menjadi rahasia ya Bang Fajrul ya, kita tunggu. Betul, karena itu betul, kita kan tidak boleh ya, masa nanti ada yang bilang, wah Fajrul lebih presiden dari presiden nanti. Kan nggak boleh. Baik, Bang Fajrul kita tunggu dan mudah-mudahan ini bisa semakin mengakselerasi semangat kita untuk memulihkan ekonomi Indonesia di masa pandemi ini. Sebenarnya. Jadi ini kita berusaha supaya pembangunan sumber daya manusia itu makin meningkat, riset dan teknologi. Kemudian yang kedua,
pertumbuhan ekonomi di 2021 yang 5% bisa tercapai, dan kemudian pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur sebagai legacy dari Presiden, dan itu juga akan menarik hampir 99% biayanya itu dari 500 triliun itu berasal dari investasi. Nah, itu bagus untuk epicentrum ekonomi baru di tengah dan ke timur untuk pemerataan Indonesia sentris. Baik. Bang Jadi Fajrul, ini sesuai dengan tujuan pemerintah dengan target-targetnya Presiden. Amin. Mudah-mudahan niat baiknya bisa dimudahkan, segala sesuatu dilancarkan juga ya. Terima kasih. Ya. Siap-siap kita tunggu Pak Bang Fajrul dalam waktu dekat ini ya, karena Pak Ali Mokhtar Ngabalin sudah mengumumkan dalam waktu dekat katanya ya. Saya tidak tahu tentang beliau itu, saya tidak ingin memberikan komentar. Terima kasih Bang Fajrul. Ya, terima kasih Bang Fajrul. Saya Presiden Republik Indonesia. Siap. Terima kasih. Sehat selalu Bang Fajrul ya. Terima kasih. Baik. Demikian sahabat Sonora, Fajrul Rahman ya, juru bicara Presiden terkait dengan isu reshuffle kabinet dan juga merger antara Kemendikbud dan Kemenristek Dikti serta pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi.